Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, kita melalui daring ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran IPA, yaitu sistem makhluk hidup. Nah, di kelas 4 kamu sekalian tentu sudah tahu bahwa makhluk hidup itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, 3 inilah yang dinamakan makhluk hidup. Ya, 3 ini, manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu sudah dipelajari di kelas 4. Bahkan di kelas 3 pun sudah pernah dibahas secara singkat. Makhluk hidup. Ya, makhluk hidup ada yang termaksud benda mati dan benda hidup. Nah, benda mati yaitu bahasa Latinnya abiotik. Abiotik sama dengan benda mati. Sedangkan benda hidup adalah biotik. Ya, ingat ya. Biotik. Nah, jadi kita akan mempelajari mengenai biotik. Makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, kita tahu bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki ciri-ciri. Ya, ada yang ingat? Ya, mungkin ada yang sebagian ingat, ada yang sebagian yang tidak ingat ya. Nah, ciri-cirinya itu yaitu mengenai bernapas. Ya, bernapas. Ada yang tahu arti bernapas itu? Nah, menghirup udara ya berupa oksigen. Ya, menghirup udara yang berupa oksigen. Nah, yang sedangkan yang dikeluarkan oleh manusia, hewan, tumbuhan, manusia dan hewan itu adalah karbon dioksida. Ya, makanya kalau kita di udara terbuka maka akan lebih mudah menghirup udara segar. Ya. Tapi sekarang hati-hati karena masa Covid. Banyak sekali masalah-masalah di sana sini. Nah, yang pertama tadi adalah bernapas. Yang kedua yaitu bergerak. Bergerak dari posisi A ke posisi B. Berjalan, ya, berjalan. Ya, berjalan. Nah, ya. Yang ketiga adalah, ada yang tahu? Yang ketiga adalah peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Nah, seperti bersentuhan. Ya, bersentuhan, seperti bersentuhan. Nah, jadi udah 3 ya. Ingat kan? Yang pertama bernapas, kedua bergerak, 3 peka terhadap rangsangan. Yang keempat adalah makan. Memakan makanan, ya. Makan makanan. Nah, itu gizi, protein, dan sebagainya. Kalau tidak ada makanan yang diolah oleh tubuh kita untuk menghasilkan energi, tahu kan energi? Iya, kekuatan, tenaga. Nah, maka tubuh kita tidak akan mampu untuk melakukan apalah semacam kegiatan. Ya. Yang kelima adalah
Adaptasi. Masih ingat adaptasi itu apa? Iya, yaitu adalah merupakan sebuah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, contoh, kalau kita tidak menyesuaikan diri terhadap lingkungan, kita tidak akan mampu untuk tinggal di suatu daerah. Jadi manusia perlu ya, ingat ya. Nah, yang keenam apa? Ingat? Mengeluarkan sisa-sisa benda yang sifatnya berada di dalam anggota tubuh kita, ya. Yang pertama tadi adalah bernapas, yang kedua adalah bergerak, yang ketiga adalah pekat terhadap rangsangan, yang keempat adalah makanan, yang kelima adalah adaptasi, yang keenam adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan. Nah, itulah yang dimaksud ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, itu dinamakan biotik. Ya, ingat ya, sekali lagi, biotik adalah benda hidup, abiotik adalah benda mati. Ya, jadi diingat, benda mati. Nah, tadi makhluk hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, ingat ya. Iya. Yang selanjutnya ciri-cirinya ada bergerak, bernapas, beradaptasi, pekat terhadap rangsangan, memerlukan makanan, dan mengeluarkan sisa yang ada dalam tubuh kita. Oke? Bisa diingat? Bisa? Oke. Terima kasih. Oke. Sampai sini paham kan? Oke. Baik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai organ pernapasan hewan dan manusia. Ya. Mempelajari mengenai organ pernapasan mengenai manusia dan hewan. Nah, pernapasan atau bisa dikatakan ya, pada manusia, karena ada beberapa unsur yang dalam tubuh kita yang melakukan itu. Yang pertama, hidung. Ingat, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ya, ingat, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, yang pertama itu mengenai hidung. Ya, hidung, ada apa ya di dalam hidung? Oke, ada rambut hidung, ada lendir hidung. Itu gunanya untuk apa? Menghambat masuknya debu, ya, menghambat masuknya debu. Tapi bukan semacam virus ya, menghambat masuknya debu. Nah, bisa anak didik sekalian bisa dilihat di dalam Google atau dibuka Google-nya ya, agar lebih jelas lagi. Yang kedua adalah tenggorokan. Panjangan tenggorokan kita ini sekitar kira-kira 9 cm. Ya. Organ ini menghubungkan hidung dan paru-paru. Sini paru-parunya ya. Ingat. Ya. Nih. Makanya yang laki-laki ada itu jakunnya. Yang perempuan tidak ada.
Oke, yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru itu bisa menghasilkan pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, oksigen dimasukkan ke dalam melalui hidung dan tenggorokan, dan terakhir di paru-paru, itu akan mengelola di dalam tubuh kita. Makanya tubuh kita pun perlu udara dalam tubuh. Lalu setelah diolah, maka dia akan mengeluarkan karbon dioksida, ya, mengeluarkan karbon dioksida. Ya, ingat itu ya, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sampai sini ada yang udah mengerti? Iya, itu dia ya. Ingat ya. Ya. Nah, selanjutnya gangguan pada organ pernapasan. Nah, sering kita lihat itu ada asma. Itu bagi yang mengalami penyempitan saluran pernapasan. Nah, apabila saluran pernapasan sempit, maka akan mudah terjadi asma. Yang kedua, bronkitis ya, ingat ya, yaitu terjadi pada bagian bronkus ya. Nah, disebabkan apa Pak? Disebabkan oleh bakteri dan iritasi ya yang berkepanjangan. Makanya jangan sembarangan kita menyucuk hidung kita atau mencongkel-congkel. Nanti apabila ada luka akan dengan mudah diserang oleh penyakit ya, bronkitis. Yang ketiga, pilek. Apalagi udah musim hujan. Ini banyak sekali disebabkan oleh virus ya, disebabkan oleh virus. Pneumonia adalah penyakit pernapasan yang sangat berbahaya yang disebabkan oleh bakteri ya, infeksi di paru-paru. Makanya kalau kita lagi batuk, segeralah ke bidan atau ke rumah sakit agar lebih cepat ditangani. Yang keempat, kanker paru-paru. Yang kelima, TBC. Yang TBC hati-hati ya, karena TBC ini apabila sudah kena sekali, ini penyakit yang juga disebabkan oleh bakteri. Nah, kalau udah TBC, maka tangannya akan, perhatikan tangan kalian, kalau sering-sering basah itu penyakit TBC. Hati-hati ya. Oke, itulah mengenai pernapasan pada manusia ya, pernapasan pada manusia. Ingat kan tadi pada manusia yaitu jenisnya ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Dan gangguan pada organ manusia yaitu asma, bronkitis, pilek, pneumonia, dan kanker paru-paru serta TBC ya. Ya, ingat itu dia. Oke, sekarang pernapasan pada hewan. Nah, pada hewan. Ingat, pada hewan. Masih ingat Pisces? Oke, bagus. Apa itu? Oke, baik. Yang pertama mengenai Pisces, yaitu adalah ikan. Pernapasan pada ikan adalah melalui insang. Ya, insang. Ya, diawali melalui muka mulut, baru masuklah ke dalam insang. Ya. Oke. Insang. Nah, selanjutnya adalah hewan cacing. Ya, cacing tanah bernapas dengan kulitnya. Ya. Bernapas dengan kulitnya. Ya, ingat itu ya, mengeluarkan
pada kulit. Oke, sedangkan pada apes, masih ingat apa itu apes? Iya, burung ya, burung. Burung itu hidupnya di udara. Ada memiliki apanya? Ada memiliki hidung ya, memiliki sayap di udara. Organ pernapasan burung terdiri dari lubang hidung, batang tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Di dalam paru-paru burung terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, CO2 dan O2 dan CO2 ya. Namun pertukaran udara tidak terjadi dalam alveolus karena paru-paru burung tidak memiliki alveolus. Ingat, pada paru-paru burung tidak memiliki alveolus. Burung juga memiliki kantung udara. Ya, kantung udara itu fungsinya adalah tempat penyimpanan cadangan udara, tempat penyimpanan ya. Burung menghirup udara menggunakan lubang hidung. Nah, ingat itu yang ada di apanya itu, dekat patukannya itu ya. Setelah itu udara akan masuk ke batang tenggorokan, bronkus, hingga akhirnya masuk ke dalam paru-paru ya. Oke, ingat. Oke, nah sekarang Bapak mengatakan sekali lagi, pembelajaran ini adalah melalui daring. Jadi harus disimak bagus-bagus ya, karena tidak bisa secara tatap langsung seperti biasa. Oke. Nah, sabarlah dulu kita pun tidak mau terjadi seperti ini ya. Oke, tadi soal sudah Bapak kasih dan dipahami, telah dilaksanakan ya. Terima kasih. Selamat berjumpa.